segala puji pada Allah yang telah berkat izinnya telah mengumpulkan kita dan bisa terkumpul bersama di sini. Wajah-wajah ceria, walaupun agak lelah, tapi kebersamaan itu membuat kita menjadi bahagia. Tidak lupa pula salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umatnya yang mendapat sapaannya besok di akhirat kelak. Mudah-mudahan rombongan kita ini merupakan rombongan menuju jalan ke surga. Dan tidak ada yang tercecer di harapannya. Iya, nanti kalau ada yang tercecer biar dicari lah. Karena yang namanya orang soleh itu katanya punya syafaat. Amin. Makanya kita ini kan disuruh sering-sering ngaji supaya dapat teman yang soleh atau salehah. Kalau toh seandainya ada sisi gelap kita yang tidak nampak, kemudian kok tidak katut, itu bisa dicari nanti. Yang terhormat sesepuh kita Bunda Hajah Sanasya, terima kasih atas kebersamaannya. Saya kira nampaknya beliau yang paling tua di sini. Umur beliau 84 ya Bu ya. 84. Terima kasih Bu membersamai. Dalam kondisi 84 masih bisa ikut. Jadi yang muda itu malu lah kalau kita tidak semangat itu. Yang terhormat pula Pak Adi, Ustadz kita yang good looking. Iyalah. Saya paling suka kalau diulang Pak Adi ini. Kita pelajaran fikih itu roto angel dan musan kan, tapi kalau beliau kan orangnya nyenengin gitu loh. Nah betul, ini semua bilang betul Pak. Nah, yang terhormat Bu Tati Sujarwadi, beliau ini yang sering mendonatir kita. Kalau ada pasar murah bakso yang beliau pegang, bahkan tambah duit. Hari ini pun kontribusi beliau tidak tanggung-tanggung. Beliau telah menyiapkan door prize untuk kita semua. Tepuk tangan untuk Pak Gubernur. Yang terhormat tidak lupa pula kepada Ketua Balai Raudhah, Bapak Prakuso, dan juga sekaligus Ketua Takmir Masjid Raudhah. Beliau ini sebuah pribadi yang saya respect lah. Santun, ramah, rajin, bertanggung jawab. Jadi kita beruntung punya ketua seperti beliau ini. Dan tidak ketinggalan untuk Pak Joko dan Pak Agung. Nah, kita punya dua orang ini juga beruntung. Karena dengan dua orang inilah kita sering piknik gitu. Karena beliau ini memang jam terbangnya tidak tanggung-tanggung lagi kalau soal traveling dan piknik ini. Dan Pak Joko memang spesialis untuk mencari ustadz atau mobil. Jadi terima kasih Pak Joko telah banyak membantu. Yang pertama-tama bahwa saya mewakili pengurus, mewakili panitia, terima kasih atas partisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina. Mic-nya dua apa satu? Mic-nya yang satu matiin. Wa syafi'ina wa maulana Muhammad Rasulullah Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Bahagia Ibu. Niki nek merengut pokoknya diskon niki. Orang bareng merenggut ini kok ibu-ibu kabeh ya? Kayak pengajian ibu-ibu kan? Kalau niku remen nek ngumpul kalih wong saleh-salehan niku remen. Nggih, mesti ketularan dadi saleh-saleh. Niki wae kula pinten sing niku Pak Jokowi salah konsep kok ya, mosok dangdutan sah. Kalau niku
iki bener kene apa tuh gek aku keliru apa gek Pak Joko sing keliru konsep iki jare pengajian kok ana orjon tunggal kok ndandut iki kok ndangdutan alhamdulillah pas terus rombongan menika sampun dugi mriki terus kok mandap alhamdulillah ternyata tujuh halo Mukanya tidak asing. Oke, Bapak Ibu sekalian yang kami berbahagia, kurang lebih nanti 30 menit saya matur nggih. Nabi Muhammad SAW ngendika ad-dinu nasiha, ad-dinun nasiha. Niki karena topiknya panjenengan iki niate piknik rehlah ning kok gelem ngrungokke ngaji kan rada aneh iki. Padahal panas loh iki. Nggih. Nabi ngendika ad-dinun nasiha, agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Nah, para sahabat itu bertanya, liman kagem sinten ya Rasulullah? Lajeng baginda Rasulullah ngendika, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa amatihim. Kata Nabi, nasihat itu buat Allah, buat kitabnya Allah yaitu Al-Quran, kemudian buat nabinya Allah, buat pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin. Bapak Ibu hadirin kang berbahagia, menika hadis riwayat Muslim. Kalau kita membahas tentang hadis ini itu harus diguroke. Pentingnya ngaji itu kudu berguru, ampun sinau piyambak nggih, mengke ndak kleru nggih. Jenengan buka Google pareng dengar pendapat ini boleh, dengar pendapat itu boleh, tapi yang namanya ilmu agama wajib digurukan, okay? Wajib digurukan. Karena nanti segala apa yang kita tanyakan itu, segala pendapat fatwa yang kalau sudah kita gurukan itu nanti akan kembali kepada sang guru. Nah, jenengan mengke Google niku nggih pareng. Nggih nek Googlean mengke Google mengke dihisap mengke. Jadi nanti akan ditanya, jenengan dapat ilmu dari mana? Dari Mbah Google. Nah, bab hadis menika ini tidak bisa ditelan mentah-mentah. Di dalam kaidah menika enten mafhum urfi lan mafhum lughawi. Padahal artinya nasihat itu buat siapa ya Rasulullah? Nabi ngendika nasihat itu buat Allah. Bagaimana mungkin Allah membutuhkan nasihat? Nggak boleh. Kleru niku. Menurut panjenengan nasihat itu apa? Nasihat itu apa? Saran, masukan, pitutur, petuah, pitutur luhur. Sami ta? Nasihat itu apa yang saya pikirkan ternyata sami kalih apa yang panjenengan pikirkan. Itu yang disebut dengan mafhum urfi. Pemahaman satu istilah yang tidak perlu dibahas lagi karena yang ngomong dengan yang mendengar itu pengertiannya, pemahamannya sama. Tapi kalau baca hadis ini nggak boleh pakai mafhum urfi. Mafhum urfi menika pemahaman ingkang sampun dados pemahaman khalayak ramai. Kalau Nabi ngendika adinun nasihat, agama itu adalah nasihat buat siapa ya Rasulullah, buat Allah, buat kitabnya Allah, buat Rasulnya dan seterusnya, itu tidak bisa difahami menggunakan mafhum urfi, tetapi harus menggunakan mafhum lughawi. Harus dicari makna nasihat itu. Jadi nasihat yang di dalam hadis ini tidak sama dengan nasihat yang kita pahami, yang berupa pitutur luhur tadi, napa petuah, ya, tidak sama. Nah, yang di dalam hadis ini itu makna nasihatnya adalah ketulusan, kejujuran, keikhlasan. Berarti kalau diterjemahkan adinun nasihat, beragama itu harus secara tulus, secara ikhlas, secara jujur. Buat siapa ya Rasulullah? Buat Allah. Jadi kalau kita beragama itu yang ikhlas. Nek kon poso ya, poso ora etok-etoke, poso. Nek kon salat nggih iso, salat ora etok-etoke, salat. Napa meneh mboten salat. Jadi happy ketika beragama itu happy. Buat siapa ya Rasulullah? Buat Rasulnya Allah. Berarti kemudian kalau kita beragama itu ngikuti sunnah Rasulullah dengan happy, dengan bahagia.
Nah, pada kesempatan siang kali ini saya akan membahas yang mafhum urfi, nasihat yang mafhum urfi, di mana pemahaman nasihat ini adalah pemahaman yang sama antara saya dengan panjenengan. Ada satu kaidah, ada satu rumus Bapak Ibu. Ini siapapun yang masih suka dengan nasihat, masih suka dengan dinasihati, itu ciri-ciri orang baik. Ciri-ciri orang baik. Nek jenengan golek mantu, nek angel dinasihati, ampun dipilih. Benar itu. Karena kaidahnya siapapun orang yang masih senang dinasihati, dia orang baik. Dia orang baik. Tapi kalau orang itu tidak mau dinasihati, jelas dia bukan orang baik. Bahkan ada kaidahnya tadi. Kaidahnya siapapun orang, jika dia membuka hatinya, telinganya, pikirannya, matanya untuk mau dinasihati, maka dia akan menjadi orang baik, dia akan menjadi orang lurus, dia akan dibimbing oleh Allah dengan hidayahnya. Tapi kalau ada orang yang dia menolak untuk dinasihati, sekalipun dia orang baik, sholatnya 5 waktu, gitu, ten masjid sregep, haji wis ping pindho, umroh ping swidak. Telu. Tapi kupinge niku napa? Buntet. Kupinge buntet mboten bolong. Kupinge buntet mripate pipi. Ngomong picak mboten tekan lho. Atine niku ketutup mboten pengin dinasihati. Niku pasti rusak, mesti napa? Dia akan rusak, dia akan hancur, dia akan tidak selamat. Bahkan dia bisa kufur. Saya kasih contoh. Ada orang alim, pinter, ahli ibadah, tapi nggak mau dengar nasihat. Panjenengan pernah tahu cerita Korun? Apa yang jenengan ketahui tentang cerita Korun? Wong sugi, terus dipendem katanya. Padahal nggak cuma itu. Cerita Korun itu Bapak Ibu sekalian, Korun menika orang yang abid menika ahli ibadah. Nek kon salat menika sregep on time, tepat waktu. Mboten naming abid ning alim. Alim menika wong sing mudeng agama. Dados Korun menika tiyang ingkang Allah paringi kelebihan dhek niku sregep ngibadah lan ngalim niku mudeng agama. Nek kehidupan hari-harinya menika ndel kere. Kere niku napa? Kere melawan miskin, fakir. Jadi segala kekurangan selalu hari-harinya dalam kekurangan. Antarane Korun kalih Nabi Musa, karena hidupnya di zaman Nabi Musa, niku tesih sepupuan. Niku tunggal simbah ning beda bapak. Tesih sepupuan. Nah ngerti nek sedulur sepupune niku nabi, sik jenenge nabi niku nek tangane wis nengadahkan ngeten iki terus nyuwun kalih pangerane niku mesti dikabul. Lah, mergo Korun menika mboten betah dengan kefakirannya, dhek niku terus duwe ide mara nyanggone sepupu niki. Musa, mbok aku didongakno aku ben dadi wong sugih. Nabi Musa pun ngelingke, menasihati Korun, mending kowe ditakdir kowe miskin, bangane kowe engko tak dongake engko dadi sugih, engko paling kowe dadi lali ngibadah. Ora to, tenin, yakin. Terus dibujuk terus akhirnya Nabi Musa ya wis ning ngono. Padahal Nabi Musa niku nek sekali ndonga mesti dikabul. Semua nabi rasul setiap berdoa pasti dikabulkan. Tidak mungkin tidak. Baik untuk dirinya beliau maupun untuk orang lain. Nah kemudian Nabi Musa AS menengadahkan tangan. Dan dari semua nabi dan rasul yang bisa diskusi ngomong langsung dengan Allah tanpa perantara malaikat hanya Nabi Musa. Keren. Jadi nabi paling keren itu ngomong merasa datang pengantar meniku Nabi Musa. Begitu Nabi Musa alaihissalam donga niku sesoke langsung terjadi perubahan pada kehidupan Korun. Korun niku golek duit gampang, padahal mbiyen pas isih paken niku ajeng tuku HP mboten sak. HP ora kuat apa mulai pulsa.
Nggowo tak meneh nggih. Ajeng pasang internet niku wah bingungi dadak ngutang rono rene niku Qarun biyen. Sakniki pas Qarun pun sugih wah waune tesih sregep suwe-suwe kok bertahap nggih. Nek awake dhewe niku alhamdulillah salate ping 5 nek syariate mbiyen niku langkung saking gangsal. Nggih padha salat, nggak ada kok Nabi Rasul itu ngajarin umatnya nggak ada yang sholat, semua sholat, cuma syariatnya yang berbeda. Syariat sholat yang paling komplit itu ya syariatnya di zaman Nabi Muhammad. Di zaman dulu itu sholat itu yang pokok itu ada rukuk dan sujud. Itu dua gerakan, dua rukun yang pokok yang sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Kalau di zaman Nabi Musa itu bisa lebih dari 5. Allah alam, saya tidak tahu persisnya berapa rakaat, tapi bisa dibayangkan setiap mungkin 15 menit sholat. Abot. Lawang zakat zaman Nabi Musa itu pinten persen? 10%. Awake dhewe pinten? 2,5% itu mengagem opel, ngagem gremeng. Okay? Padahal zaman Nabi Musa itu 10%. Nah pada saat kemudian Qarun menika lambat laun kok salate kok dadi mundur engko wae wis ora on time, posik bar niku terus dikurangi. Alah isih kok iso ana asar wis gampang. Dadi zuhure mboten salat. Nggih. Pas mlebu asar alah kok isih ana maghrib asare lewat. Terus gitu. Dadi sedina dadi ming 4. Engko sesuai sedina dadi telu terus sampai tidak sholat sama sekali. Diingatkan sama Nabi Musa, Qarun, kowe ra biyen wis janji to, nek kowe sugih ora bakal lali karo sholat, karo le ngaji. Terus ngeyel, DN itu ngomong ngeten iki, ini harta yang aku dapati ini semua. Hartanya kan banyak banget. Ini adalah hasil jerih payahku. Loh, geleng lho. Dadi DN itu nglalekke dongane Nabi Musa. Lan nglaleke karuniai Gusti Allah. Nah, terus akhirnya singkat cerita Bapak Ibu sekalian, Qarun yang tadinya ahli ibadah, yang tadinya alim itu dicopot pelan-pelan oleh Allah kealimannya dan ibadahnya dilepas sama Allah satu persatu sehingga dia menjadi enjoy dengan tidak beribadah. Bahaya loh kalau ada orang enjoy dengan tidak ibadahnya, bahaya. Berarti Allah sudah lepas tangan. Allah sudah nggak mau tahu. Nah terus akhirnya Qarun sama Musa ini